Relawan merupakan sebuah bentuk kata tidak baku dari sukarelawan. Relawan merupakan seorang individu atau kelompok yang melakukan kegiatan tertentu atas motif suka dan rela. Abah Tato merupakan salah seorang yang sangat aktif dan mendedikasikan hidupnya sebagai relawan dari beberapa kegiatan dan bantuan terhadap mereka yang membutuhkan. Nama saya, nama panggilan Tato Saputro. Tapi kalau nama di KTP ataupun di kerja Nur Prapto Hadi Saputro. Tapi orang taunya Tato Saputro atau Eyang atau Abah. Usia sebenarnya 73 tahun karena saya lahir tahun kelas kedua Belanda dulu ya, 1949. Pria yang memiliki hobi dan kecintaan pada sepeda motor ini sebelumnya bekerja di PT Suzuki Indomobil Sales Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saya lahir di Bandung. Lalu karena kerja di Jakarta saya mau nggak mau pindah di Bekasi biar daya jangkauannya. Saya lahir dulu karena hobi di motor. Saya jadi biker ya. Lalu saya ikut awal-awal motocross. Tapi karena saya dari kalangan bawah, saya improvisasi main motor sehingga yang bisa menghasilkan uang, bukan dari balap ya, karena balap pada waktu itu tidak menghasilkan uang. Saya demonstrasi, lalu sampai suatu ketika saya dilirik oleh PT Indomobil ATPM Suzuki, sehingga saya masuk ke Suzuki. Setelah pensiun pada tahun 2011, pria asal Bandung tersebut masih aktif dan tergabung dalam berbagai macam komunitas bikers dan relawan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya, Tambun, Kabupaten Bekasi. Sekarang setelah pensiun pada tahun 2011, saya hidup di komunitas biker dan di relawan. Kegiatan relawan sudah ia lakukan sejak tahun 2005, saat Abah Tato masih bekerja. Ia sudah mulai melakukan kegiatan sebagai relawan penyemprotan fogging karena pada saat itu fogging merupakan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Barulah pada tahun 2017 ia memulai kehidupannya sebagai relawan bersama dengan beberapa komunitas yang ia ikuti, seperti Relawan Sahabat Indonesia, Komunitas Rela Baik, dan Komunitas Fogging Eyang Tato. Foggingnya saya lakukan dari tahun sekitar dari tahun 2005 ya, karena waktu itu fogging adalah merupakan CSR dari PT Indomobil Suzuki Indomobil. Saya kehidupan relawan mungkin saya mulai di tahun sekarang 2020, mungkin 2017 ya. Bermacam kegiatan yang sudah dilakukan oleh Abah Tato dalam setiap aksi kerelawanannya, seperti bersih-bersih dan renovasi masjid, pembersihan sungai di Kabupaten Bekasi, hingga giat fogging dalam upaya mitigasi penyakit demam berdarah. Pada saat pandemi COVID-19 sedang mengalami puncak keganasannya, Abah Tato pun tetap melakukan aksi relawan dengan menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah masyarakat. Bersama salah satu komunitasnya, Relawan Sahabat Indonesia, Minggu 17 Juli 2022. Ia melakukan giat fogging di Perumahan Puri Cikarang Indah, RW 008, Kabupaten Bekasi. Abah Tato pun ditemani oleh 2 orang rekannya sesama relawan menyisir seluruh area perumahan dari Blok C hingga Blok D. Terdapat lebih dari 700 rumah yang terbagi dalam 7 rukun tetangga dengan masing-masing 50 hingga 150 kartu keluarga. Masih banyaknya perkebunan dan pesawahan menyebabkan banyak sekali nyamuk yang membuat sarang dan berkembang biak di perumahan tersebut. Menghadapi musim peralihan dari musim hujan ke musim panas atau pancaroba, kegiatan ini rutin dilakukan setiap minggunya. Karena banyak sekali panggilan dari masyarakat untuk dilakukan penyemprotan pengusir nyamuk di lingkungan mereka. Kerelawanan saya lihat
sekali karena tergantung kebencanaan dan kemanusiaan yang ada ya. Tapi kalau fogging itu, kalau khusus untuk fogging, saya boleh dikata klasternya fogging. Saya setiap saat diminta ya, sibuk ya, setiap minggu ada kesibukan, apalagi kalau musim pancaroba begini. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau musim kemarau ke musim hujannya. Masyarakat pun sangat antusias dengan dilakukannya giat fogging di lingkungan mereka. Terutama anak-anak yang bermain dengan kepulan asap putih tebal yang keluar dari mulut mesin fogging. Terdapat beberapa masyarakat sekitar yang ikut membantu proses penyemprotan di lingkungan rumah mereka. Giat fogging ini dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Kegiatan ini sama sekali tidak dikenakan tarif oleh Abah Tato. Masyarakat hanya dikenakan biaya untuk bahan bakar dan obat-obatan, sedangkan jasa dan konsumsi disediakan secara sukarela oleh masyarakat sekitar. Dalam setiap kegiatannya, Abah Tato dan rekan relawan lainnya selalu membawa lebih dari satu alat fogging, minimal 2 untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin. Namun karena terkendala faktor usia, Abah Tato pun sudah tidak kuat lagi untuk menjadi operator yang mengangkat mesin fogging. Ia hanya membantu meracik obat dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum proses penyemprotan dilakukan. Dan tak jarang ia mendapat himbauan dari keluarganya agar beristirahat dan tidak memaksakan diri. Dapat sedikit dukungan tapi juga ada sedikit negatif. Sedikit mungkin janganlah, ngapain lah, udah tua diem aja di rumah. Karena kalau diem aja di rumah kayaknya kita tambah cepat pikun ya. Nama saya Dedi Suryadi atau Dedi Beben, rekan relawan. Lama sekali beliau adalah relawan senior bagi kami, dan beliau sangat berpartisipasi dalam kegiatan relawan sangat rutin di berbagai wilayah. Banyak tergantung permintaan, kadang-kadang ada teman-teman relawan yang membutuhkan, beliau selalu hadir, dan wilayah-wilayah yang dijangkau terutama Kabupaten Bekasi, beliau selalu siap untuk membantu melakukan fogging. Harapan saya terhadap kinerja Pak Tato terutama mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut dan teman-teman generasi yang lain support dari teman-teman, dan harapan kami untuk Pak Tato mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, sehat selalu, dan selalu siap melayani masyarakat. Selain aktif sebagai relawan, beliau pun mengikuti kegiatan komunitas para bikers motor. Pada saat Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Abah Tato bersama dengan Ikatan Motor Indonesia, lalu dengan Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia, mengadakan touring bersama menuju sirkuit Mandalika riding mengendarai sepeda motor. Kayak kemarin ada GP di Mandalika, lalu juga sebelumnya ada Jambore Ikatan Motor Indonesia di Mandalika, saya pergi ke sana. Riding naik motor Suzuki. Dalam setiap melakukan aksi kerelawanan yang dilakukan, ia melakukannya semata-mata untuk kesenangan batin dalam hati dan dirinya, serta hanya mengharapkan imbalan dari Tuhan dan dapat melakukan sesuatu hal untuk masyarakat. Usia yang ini saya ingin mencoba berbagi apa yang saya dapat, umur panjang, kesehatannya, dengan masyarakat yang lain, melakukan selaku relawannya untuk kemanusiaan dan kebencanaan. Tapi lebih khusus lagi, saya punya pak yang punya klaster atau pak yang tidak diinikan orang lain, saya di fogging khususnya ya, karena saya punya tim, saya punya peralatan, saya punya mekanik, saya punya mobil pendukung dan lain sebagainya. Nomor satunya dapat kesenangan batin, dan saya berharap ya ini karena kita hidup di dunia ini nggak selamanya ya. Kita situ kita berbuat, padahal kita datang ke lokasi dengan bensin sendiri, motor sendiri, dan risiko sendiri. Tapi kita
apa mungkin ya mencari pahala aja dan berbuat sesuatu buat masyarakat.